Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu tentang virtual machine pada VMware. Langsung saja kita ke materi. Nah, di sini teman-teman akan mengetahui dan belajar ada 5 materi, yaitu yang pertama membuat VM pada VMware. Langsung saja kita ke aplikasi VMware-nya. Nah, di sini saya sudah mencoba membuat virtual machine Ubuntu. Nah, bagaimana sih cara membuatnya dan installnya? Nah, untuk membuat VM baru, kita klik saja create. Nah, di sini teman-teman bisa next. Di sini teman-teman bisa memilih Ubuntu mana yang teman-teman akan download. Di sini saya akan menggunakan Ubuntu versi 22.04. Kita bisa next. Nah, di sini teman-teman bisa mengubahnya dengan nama terserah teman-teman. Di sini saya menggunakan nama Ubuntu Server. Kita next. Di sini teman-teman bisa mengatur size dan harddisknya. Saya akan menggunakan 10 GB saja. Kita next. Nah, di sini bisa langsung finish. Nah, ketika finish, nanti otomatis VMware akan start Ubuntu-nya. Jadi di sini sudah start otomatis ya. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke, di sini kita sudah masuk proses instalasinya. Nah, untuk proses instalasi Ubuntu ini sama persis dengan yang sudah kita bahas pada saat install Ubuntu di VirtualBox. Jika teman-teman lupa, teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya, yaitu di video bab 2. Teman-teman ikuti saja perintahnya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu zoom di VMware. Nah, bagaimana sih cara nge-zoomnya? Nah, di sini teman-teman bisa klik view, lalu script, dan cap. Nah, di sini teman-teman bisa mengecilnya atau mengezoomnya. Kalau di zoom akan bisa seperti ini ya teman-teman. Nah, itulah dari saya tentang zoom. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan ke materi clone virtual machine. Apa sih clone itu? Clone itu kita bisa menggandakan VM kita menjadi beberapa yang kita mau. Contohnya, misalkan kalian mau mempunyai 4 virtual machine Ubuntu server. Daripada harus menginstal 4 kali, teman-teman bisa menginstal sekali saja, kemudian nanti teman-teman bisa cloning. Kita langsung ke VMware-nya. Ini saya mempunyai Ubuntu server. Untuk cloning, teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih manager, dan lalu klik cloning. Nah, di sini teman-teman bisa langsung next. Di sini teman-teman juga bisa langsung next. Nah, di sini teman-teman bisa memilih yang create a full done. Kita next. Nah, di sini teman-teman bisa mengasih nama terserah teman-teman. Saya akan mengasih nama Ubuntu clone. Nah, di sini teman-teman bisa memilih Ubuntu clone ini mau ditaruh di mana ya. Nah, di sini kan sudah ya teman-teman. Kita bisa klik finish. Nah, di sini teman-teman bisa menunggu beberapa saat untuk mengcloningnya. Di sini teman-teman sudah berhasil ya mengcloningnya. Kita klik close.
Nah, selanjutnya kita akan membahas Snapshot Virtual Machine. Sebelumnya ada yang tahu nggak ya apa itu Snapshot? Snapshot yaitu nanti kita bisa menandai sesuatu VM. Kemudian ketika nanti ada perubahan, kita bisa kembali ke status sebelumnya. Misalkan sekarang ada server yang sudah berjalan dengan baik, kemudian kita ingin melakukan perubahan pada server tersebut, tapi kita takut nanti ketika melakukan perubahan nanti servernya malah error. Jadi sebelum melakukan perubahan kita bisa tandai dulu statusnya, kemudian nanti ketika melakukan perubahan dan ada error, kita bisa kembali ke status sebelumnya dengan sangat mudah. Kita langsung ke VMware. Nah, teman-teman langsung masuk, lalu login dan teman-teman bisa ketik clear. Kemudian teman-teman bisa mengetik ls. Kemudian kita akan tandai status ini dengan meng-shutdown-nya. Kemudian di Ubuntu Clone ini kita bisa klik kanan, lalu klik Snapshot. Nah teman-teman pilih tag Snapshot. Nah, untuk namanya saya akan memberi nama default VM. Kita klik tag Snapshot. Nah, ini sudah selesai. Kalau teman-teman mau melihat snapshotnya, teman-teman bisa klik kanan, lalu Snapshot, lalu Snapshot Manager. Di sini sudah ada default VM, di mana default VM ini adalah snapshot yang baru saja kita buat tadi. Kita close saja. Di sini bisa ketik ls, enter. Nah, perhatikan di sini juga masih kosong ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan beberapa konfigurasi. Kita bisa ketik touch, a.txt, b.txt, c.txt, dan d.txt. Kita enter. Kita ls lagi. Sekarang kita mempunyai file abc dan d.txt. Nah, jadi sekarang kita sudah punya contoh konfigurasinya ya. Di sini anggap saja ini error dan kita ingin kembali ke status sebelumnya. Jadi status sebelumnya kita membuat file abc dan d.txt. Kita langsung saja klik shutdown. Kita bisa klik kanan, kemudian snapshot, dan pilih reverse to snapshot. Di sini ada pernyataan dengan merestore snapshot ini nanti status yang sekarang itu akan hilang. Kemudian ada pertanyaan apakah kita ingin merestore ke default VM. Ini kita pilih yes. Oke, ini sudah selesai ya. Kita klik power on lagi. Ini teman-teman bisa ketik clear, lalu ls. Nah, perhatikan file-file tersebut ini sudah hilang ya. Nah, perhatikan file-file yang tadi sudah hilang ya, karena kita sudah kembali ke posisi snapshot default VM, yaitu posisi dimana sebelum dibuat file a sampai d.txt. Nah, itulah tentang snapshot. Kita lanjut materi berikutnya.
Nah, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu ekspor impor virtual machine. Langsung saja kita ke VMware-nya. Nah, di sini kita akan ekspor yang Ubuntu server. Kita bisa klik file, lalu klik export to. Nah, di sini kita bisa memilih mau kita ditaruh di mana. Nah, di sini saya menaruh di dokumen. Kita klik save. Nah, di sini ekspor sudah selesai. Kita bisa cek ke file, cari yang di mana. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita bisa klik kanan, lalu open with. Nah, di sini teman-teman mau buka, kita selagi membahas di VMware, kita klik VMware. Nah, di sini saya akan memberi nama Ubuntu Export Import. Kita klik import. Nah, di sini teman-teman bisa menunggunya beberapa saat. Ini sudah selesai ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada Ubuntu ekspor dan import. Kita akan coba membukanya. Nah, perhatikan di sini saya sudah bisa login ya teman-teman. Artinya di sini kita berhasil untuk mengimport dan ekspor Ubuntu ini. Nah, itulah video dari saya tentang bab 4. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.